Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang analisa bangkitan pergerakan. Tujuan dari tugas ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Dasar-dasar Rekayasa Transportasi. Adapun kelompok kami beranggotakan 1. Ilya Ilmanur Nazila dengan NPM 21105030003. Yang kedua yaitu Rotsa Yunida dengan NPM 21105030004. Kemudian yang ketiga Syarifudin Fauzan dengan NPM 21105030007. Selanjutnya yaitu Sangaji dengan NPM 21105030008. Kemudian yang kelima ada Aisyah Nur Azahra dengan NPM 21105030029. Kemudian yang terakhir yaitu Muhammad Rangga Putra dengan NPM 21405030180. Adapun yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, definisi bangkitan, yang kedua, konsep permodelan, yang ketiga, metode analisa, yang keempat, hubungan transportasi dan lahan, dan yang kelima adalah perjalanan trip. Bagian pertama, definisi bangkitan pergerakan. Apa itu bangkitan pergerakan? Jadi, bangkitan pergerakan atau trip generation adalah tahapan permodelan yang memperkirakan jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona atau tata guna lahan. Pada pergerakan lalu lintas, fungsi tata guna lahan yang menghasilkan pergerakan lalu lintas, bangkitan lalu lintas mencakup lalu lintas yang meninggalkan suatu lokasi. Waktu perjalanan bergantung pada kegiatan yang terjadi pada wilayah tersebut, karena ada kegiatan manusia yang melakukan aktivitas dan mengangkut barang kebutuhannya. Setiap suatu kegiatan pergerakan mempunyai zona asal dan tujuan, di mana asal merupakan zona yang menghasilkan perilaku pergerakan, sedangkan tujuan adalah zona yang menarik perilaku melakukan kegiatan. Jadi terdapat dua pembangkit pergerakan, yaitu trip production atau jumlah perjalanan yang menghasilkan suatu zona, dan trip attraction atau jumlah perjalanan yang ditarik oleh suatu zona. Bangkitan pergerakan digunakan untuk menyatakan jumlah pergerakan di masa sekarang yang nantinya dapat digunakan untuk meramalkan atau memperkirakan pergerakan pada masa yang mendatang. Bangkitan pergerakan berhubungan dengan penentuan jumlah keseluruhan yang dibangkitkan oleh sebuah kawasan. Parameter tujuan perjalanan yang berpengaruh di dalam produksi perjalanan adalah tempat kerja, kawasan perbelanjaan, kawasan pendidikan, kawasan usaha, hingga kawasan hiburan. Hasil keluaran dari perhitungan bangkitan pergerakan lalu lintas bisa berupa jumlah kendaraan, jumlah orang, dan jumlah barang per satuan waktu. Misalnya, jumlah kendaraan per jam. Berikut merupakan gambaran dari definisi bangkitan pergerakan yang berasal dari zona I. Konsep permodelan bangkitan pergerakan. Definisi permodelan. Model merupakan penyederhanaan dari keadaan sebenarnya dan model dapat memberikan petunjuk dalam perencanaan transportasi. Karakteristik sistem transportasi untuk daerah-daerah terpilih seperti CBD sering dianalisis dengan model. Model memungkinkan untuk mendapatkan penilaian yang cepat terhadap alternatif-alternatif transportasi dalam suatu daerah. Model digunakan untuk mencerminkan hubungan antara sistem tata guna lahan dengan sistem prasarana transportasi dengan menggunakan beberapa seri fungsi atau persamaan atau model matematik.
Salah satu alasan penggunaan model matematik untuk mencerminkan sistem tersebut adalah karena matematik adalah bahasa yang lebih tepat dibandingkan bahasa verbal. Faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, pola dan intensitas tata guna lahan dan perkembangannya di daerah studi. 2. Karakteristik sosioekonomi populasi perilaku perjalanan di daerah studi. 3. Kondisi dan kapabilitas sistem transportasi yang tersedia di daerah studi dan skema perkembangannya. Pertimbangan dalam permodelan. Yang pertama, seberapa jauh penggunaan model dapat diaplikasikan atau kesesuaian. Yang kedua, ada jenis model yang digunakan. Yang ketiga, kebutuhan data apa yang diperlukan. Dan yang terakhir, waktu pengumpulan data yang diperlukan. Baik, selanjutnya nomor 4 itu konsep metode analisis regresi dalam bangkitan pergerakan. Divisi analisis regresi. Apa sih itu analisis regresi? Analisis regresi adalah suatu metode statistika untuk mempelajari bagaimana suatu variabel tak bebas dihubungkan dengan satu atau lebih variabel bebas. Ya, dalam bangkitan atau tarikan itu variabel tidak bebas yaitu jumlah bangkitan atau tarikan pergerakan yang dihasilkan. Sedangkan variabel bebas, contohnya itu ada sosioekonomi, demografi, dan yang lain-lainnya. Dalam analisis regresi untuk kasus strip generation diasumsikan bahwa besarnya bangkitan atau tarikan mempunyai korelasi dengan beberapa faktor sosioekonomi, demografi, dan lain-lain. Sehingga dengan memperhitungkan besarnya sosioekonomi, demografi, dan lain-lain, besarnya bangkitan atau tarikan. Selanjutnya ada rumus analisis regresi. Diawali dengan regresi linear sederhana. Y sama dengan A ditambah BX. Dengan B rumusnya itu N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Terus A sama dengan Y bar dikurangi BX bar, yaitu variabel tak bebas, X variabel bebas, A adalah konstanta atau intercept, dan B koefisien atau parameter. Kemudian di sini ada contoh soal. Contoh soal itu ada household size itu 1, ada 2, 3, dan 4. Jadi ini ada 4 rumah. Terus kemudian di dalam satu hari itu ada 3 pergerakan. Setiap yang satu ini ada, setiap pagi ada 1, siang ada 2, yang sore ada 2, dan sigma Y itu jumlahnya jadi ada 5. Setiap rumah itu berbeda-beda pergerakannya dalam satu hari. Yang kedua itu setiap pagi ada 2, setiap siang ada 4, sore ada 3. Pada rumah yang ketiga itu, yang pertama yang pada pagi hari ada 4, siang ada 5, sore ada 3, dan dijumlah ada 12. Kemudian yang pada rumah yang keempat itu pada pagi hari ada 6, siang hari ada 7, sore hari ada 4, dan jumlahnya ada 17. Yang rumah pertama ada 1 orang, rumah kedua ada 2 orang, rumah ketiga ada 3 orang, dan yang keempat, rumah keempat ada 4 orang. Bagaimana sih model regresi linearnya? Ya, ini penyelesaian soal. Jadi yang pertama kita menentukan dulu, mencari sigma X itu dengan cara, kan ini ada 3 kali dalam
sehari. Itu kan ada 1, 2, dan 2. Untuk yang rumah pertama itu ada 1 orang, sehingga jadinya itu dikali 3, 3 kali 1. Kemudian yang rumah kedua ada 2 orang, ada 3 kali pergerakan, jadinya dikali 3. Dan seterusnya sampai 4 menghasilkan 30. Kemudian dilanjutkan dengan mencari sigma x kuadrat, tinggal yang x itu dikuadratkan dikali 3 dan ketemunya hasilnya ada 90. Selanjutnya dicari itu ada sigma y. Sigma y itu jumlah keseluruhan dalam 1 hari pergerakan. Dalam satu rumah ini ada pergerakannya ada 5, rumah pertama ada 5, rumah kedua ada 9, rumah ketiga ada 12, dan rumah yang keempat itu ada 17. Kemudian di total seluruhnya ada 43. Kemudian dilanjutkan dengan mencari sigma x kali y. Nah, ini dikalikan ya. Jadi yang misal pada pagi hari pada rumah pertama itu ada 1. Nah, jadinya 1 kali 1. Terus pada siang hari ada pergerakannya ada 2 hari. Ada 2 kali dalam siang hari dan dikalikan dengan 1 di atasnya, jadi 1 kali 2. Yang ketiga ada pada siang hari itu ada 2 kali pergerakan dikalikan dengan 1, dan selanjutnya juga. Jadi ini ada yang kedua itu ada pada pagi hari ada 2 dikali dengan 2 itu orang di dalam rumah itu ada 2, jadinya dikali 2 kali 2, kemudian 2 kali 4, kemudian 2 kali 3, dan seterusnya, sehingga menghasilkan 127. Selanjutnya kita mencari yaitu y bar atau y rata-ratanya di sini. Kan y sigma y ada 43 bagi 12. 12 itu ada data, ini ada datanya ada 12. Seharinya itu ada 3 dan ada 4 rumah, sehingga dikali 3 kali 4 sehingga ada 12. Sigma y-nya itu ada 43. 43 dibagi 12 dan menghasilkan 3,58. Kemudian untuk x bar rata-ratanya itu ada 30 dibagi 12. Sigma x-nya ketemu 30 dibagi jumlah datanya ada 12 sehingga ketemu 2,5. Selanjutnya dimasukkan rumusnya, yaitu kan B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. N tersebut yaitu 12, sehingga 12 dikali, kan tadi sudah ketemu nih yang sigma XY yaitu kan 127, sehingga 12 dikali 127 dikurangi sigma X dikali sigma Y. Nah, sigma X nya sudah ketemu 30 dikali sigma Y nya 43, sehingga yang dimasukkan per N nya 12, sigma X kuadratnya sudah ketemu 90, sehingga 12 dikali 90 dikurangi sigma X dikuadratkan sudah ketemu 90. Sigma X nya 90, sehingga sigma X nya itu 30 dikuadratkan sehingga ketemu dengan hasilnya itu dengan 1,3. Kemudian dimasukkan ke rumus yang A sama dengan Y bar dikurangi B dikali X bar. Nah, A-nya sama dengan Y barnya itu kan 3,8. Ini sudah ketemu yang 43 bagi 12 sama dengan 3,58 dikurangi B nya sudah ketemu 1,3 yang barusan dihitung dikali X barnya itu 2,5 dan menghasilkan itu A nya 0,33, sehingga rumus modelnya kan rumusnya Y sama dengan A plus BX. Dimasukkan Y sama dengan A nya 0,33 ditambah B nya itu 1,3
dikali X. Sehingga rumus modelnya ketemu Y sama dengan 0,33 ditambah 1,3 X. X itu bisa dimasukkan dengan misalnya dalam satu rumah itu ada 15 orang. Sehingga X-nya itu bisa dimasukkan diganti dengan 15. Ini 0,33 ditambah 1,3 dikali 15. Ya, ini adalah fungsi model untuk membantu kita untuk mengukur atau menghitung pergerakan sesuatu dalam hal ini dan bangkitan pergerakan. Lima, hubungan transportasi dan penggunaan lahan. Bangkitan pergerakan atau trip generation berhubungan dengan penentuan jumlah perjalanan keseluruhan yang dibangkitkan oleh suatu kawasan. Dalam kaitan antara aktivitas manusia dan antar wilayah ruang, sangatlah berperan dalam menciptakan perjalanan. Konsep paling mendasar yang menjelaskan terjadinya pergerakan atau perjalanan selalu dikaitkan dengan pola hubungan antara distribusi spasial perjalanan dengan distribusi spasial tata guna lahan yang terdapat dalam suatu wilayah, yaitu bahwa suatu perjalanan dilakukan untuk melakukan kegiatan tertentu di lokasi yang dituju, dan lokasi tersebut ditentukan oleh pola tata guna lahan kawasan tersebut. Konsep dari hubungan transportasi dan penggunaan lahan dibagi menjadi dua, yaitu 1. Model interaksi penggunaan lahan dan transportasi, dan 2. Penggunaan lahan ditinjau dari sistem kegiatan. Model interaksi penggunaan lahan dan transportasi. Transportasi pada dasarnya adalah usaha untuk mengantisipasi kebutuhan akan pergerakan di masa mendatang dan faktor aktivitas yang direncanakan merupakan dasar analisisnya. Skema interaksi hubungan transportasi dan penggunaan lahan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Keseluruhan model interaksi guna lahan dan transportasi dapat dikelompokkan menjadi 4 model, yaitu model konvensional atau model 4 tahap, model behavioral, model link, dan model integrasi. 1. Model konvensional atau model 4 tahap. Model ini terdiri dari submodel bangkitan perjalanan yang merupakan fungsi dari faktor tata guna lahan dan faktor sosial ekonomi, distribusi perjalanan, pemilihan moda, dan pemilihan rute. Tahapan model konvensional dalam perencanaan transportasi dapat dilihat pada gambar berikut ini. 2. Model behavioral. Model behavioral didasarkan bahwa pelaku perjalanan akan terus melakukan pilihan atau bukan berbasis zona. Pelaku perjalanan akan melakukan pilihan didasarkan pada utilitas yang merupakan fungsi dari aksesibilitas dan daya tarik tujuan perjalanan. 3. Model link atau Salnek model. Pada Salnek model, output dari model guna lahan menjadi input untuk model transportasi. Jadi pada model ini, aksesibilitas digunakan untuk analisis distribusi perjalanan pada model transportasi dan untuk model guna lahan. 4. Model integrasi. Model integrasi merupakan model yang melakukan analisis guna lahan atau alokasi penduduk dan pusat aktivitas dan sistem transportasi secara terintegrasi. Pada model integrasi, analisis guna lahan yang dilakukan selain mempertimbangkan faktor aksesibilitas yang merupakan output dari model transportasi, juga mempertimbangkan daya tarik lahan dan faktor kebijakan. Model penggunaan lahan ditinjau dari sistem kegiatan. Sistem kegiatan secara komprehensif dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memahami pola-pola perilaku dari perorangan, lembaga, dan firma-firma yang mengakibatkan terciptanya pola-pola keruangan di dalam wilayah. Perorangan ataupun kelompok masyarakat selalu mempunyai nilai-nilai tertentu terhadap penggunaan setiap lahan. Suatu kegiatan yang berlangsung pada suatu lahan atau tanah pada dasarnya dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu 1. Perilaku masyarakat atau social behavior, 2. Berhubungan dengan kegiatan ekonomi, dan 3. Kepentingan umum yang berinteraksi satu dengan lainnya. Secara umum, peruntukan dan penggunaan lahan di perkotaan dikelompokkan pada aktivitas A. Peruntukan pemukiman, B. Peruntukan industri, C. Peruntukan jasa dan perdagangan, D. Peruntukan ruang terbuka kota, E. Peruntukan fasilitas sosial, F. Peruntukan fasilitas umum, dan H. Transportasi, air bersih dan air kotor, listrik dan energi, telekomunikasi,
drainase, dan lainnya sebagai pelayanan kota. Baik, selanjutnya masuk pembahasan yang keenam, yaitu perjalanan trip dalam bangkitan pergerakan. Baik, selanjutnya masuk pembahasan yang keenam, yaitu perjalanan trip dalam bangkitan pergerakan. Apa itu perjalanan trip? Suatu proses analisis yang menetapkan atau menghasilkan hubungan antara aktivitas kota dengan pergerakan. Tamin 1997. Perjalanan dibagi menjadi dua, yaitu home-based trip dan non-home-based trip. Home-based trip yaitu pergerakan yang berbasis rumah, artinya perjalanan yang dilakukan berasal dari rumah dan kembali lagi ke rumah. Sedangkan non-home-based trip yaitu pergerakan berbasis bukan rumah, artinya perjalanan yang asal dan tujuannya bukan dari rumah. Nah, dalam subbab kali ini juga akan membahas terkait maksud perjalanan, karakteristik pelaku, karakteristik perjalanan, dan distribusi perjalanan. Untuk maksud perjalanan sendiri masih dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan tujuan, waktu, dan jenis orang. Untuk berdasarkan tujuan, yaitu ada ke tempat kerja, sarana pendidikan, ke tempat sosial, ke tempat rekreasi, dan ke tempat belanja. Sedangkan berdasarkan waktu masih dibedakan dua, yaitu pada waktu sibuk dan waktu tidak sibuk. Nah, perjalanan pada waktu sibuk itu biasanya didominasi oleh perjalanan untuk bekerja dan perjalanan untuk pendidikan. Namun pada dasarnya semua pergerakan seseorang tergantung pada kapan orang tersebut melakukan perjalanan. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan jenis orang. Pada jenis ini perilaku perjalanan individu dipengaruhi oleh sosioekonomi yang mencakup jumlah pendapatan, jumlah kepemilikan kendaraan bermotor, ukuran, dan struktur rumah tangga. Selanjutnya, karakteristik pelaku. Nah, faktor penting yang termasuk dalam kategori ini adalah yang berkaitan dengan ciri sosioekonomi pelaku perjalanan, termasuk tingkat penghasilan, kepemilikan kendaraan, struktur dan besarnya keluarga, kerapatan pemukiman, macam pekerjaan, dan lokasi tempat pekerjaan. Kemudian karakteristik perjalanan. Karakteristik perjalanan mempunyai karakteristik tersendiri juga, yaitu daerah asal, daerah tujuan, tujuan perjalanan, mode perjalanan, maksud perjalanan, rute yang dilalui, dan waktu perjalanan. Yang terakhir yaitu distribusi perjalanan. Distribusi perjalanan itu apa? Adalah proses menghitung jumlah perjalanan yang terjadi antara satu zona dan semua zona lainnya dalam daerah studi. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait intensitas aktivitas tata guna lahan. Apa arti dari intensitas aktivitas itu? Semakin tinggi tingkat penggunaan sebidang tanah, semakin tinggi pergerakan arus lalu lintas yang dihasilkannya. Salah satu ukuran intensitas aktivitas sebidang tanah adalah kepadatannya. Nah, tabel berikut memperlihatkan bangkitan lalu lintas dari suatu daerah permukiman yang mempunyai tingkat kepadatan berbeda di wilayah Inggris. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa bangkitan lalu lintas berkaitan dengan jenis dan intensitas perumahan. Hubungan antara bangkitan lalu lintas dan kepadatan permukiman menjadi tidak linear. Mengapa? Karena walaupun arus lalu lintas terbesar yang dibandingkan berasal dari daerah permukiman di luar kota, bangkitan lalu lintasnya terkecil karena intensitas aktivitasnya yang dihitung dari tingkat kepadatan permukiman itu paling rendah. Jadi, hubungan antara bangkitan lalu lintas dan kepadatan permukimannya menjadi tidak linear. Kemudian yaitu pembahasan terkait tata guna lahan. Apa itu tata guna lahan? Tata guna lahan adalah sebuah aturan atau perencanaan untuk mengatur fungsi lahan secara rasional agar tercipta keteraturan. Nah, tata guna lahan ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu lahan komersial, lahan industri, dan lahan publik. Lahan komersial yaitu diperuntukkan dalam berbagai aktivitas dagang ataupun perusahaan besar, misalnya saja perhotelan, pusat belanja, restoran, dan lain sebagainya.
Lahan industri. Lahan industri adalah lahan yang diperuntukkan dalam berbagai kegiatan industri, seperti pabrik contohnya. Nah, kemudian ada lahan publik. Lahan publik ini digunakan untuk keperluan masyarakat atau fasilitas layanan publik. Contohnya seperti rumah sakit, tempat ibadah, atau bahkan tempat rekreasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih banyak kekurangan atau kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya.